Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Silahkan bukunya dipersiapkan. Baik, selanjutnya akan Ibu absen terlebih dahulu ya. Mediana Wulandari. Hadir, Bu. Fadila Marasani. Hadir, Bu. Yustitian. Kendala sinyal. Hadir, Bu. Oh ya, bagus. Fitria Nurul Umah. Izin, Bu. Izin. Ya. Baik, pada materi kali ini kita akan membahas tentang adab Islami terhadap lingkungan. Ada yang tahu kenapa kita harus mempelajari tentang ini? Yakni agar kita dapat terbiasa beradab Islami terhadap lingkungan, yaitu terhadap hewan dan tumbuhan di tempat umum dan di jalan. Lingkungan adalah segala sesuatu, situasi, dan kondisi di sekitar kita, baik berupa daratan maupun lautan, termasuk hewan dan tumbuhan. Lingkungan tempat tinggal kita di daratan sering kita jumpai tumbuhan-tumbuhan dan hewan. Ada tumbuhan dan hewan yang liar maupun yang terawat gitu. Memelihara hewan dan melestarikan tumbuhan itu sangat penting. Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu? Agar tidak punah. Jika hewan dan tumbuhan tersebut punah, kelangsungan hidup manusia tidak bisa diselamatkan karena bahan makanan dan hiburan dari hewan dan tumbuhan sudah tidak ada. Ada yang tahu kawasan di Indonesia yang melindungi hewan langka? Swaka Marga Satwa, Bu. Iya, betul. Swaka Marga Satwa. Kalau tumbuhan? Cagar alam. Ya, betul. Cagar alam. Ada yang sudah pernah ke sana? Belum ya? Belum. Swaka Marga Satwa adalah kawasan yang melindungi hewan langka, salah satunya orangutan. Sedangkan cagar alam adalah kawasan yang melindungi tumbuhan langka, salah satunya bunga rafflesia. Hewan dan tumbuhan juga merupakan makhluk Allah SWT yang wajib dijaga kelestariannya. Maka diperlukan adab manusiawi yang islami. Setiap makhluk ciptaan Allah termasuk hewan dan tumbuhan berhak menerima perlakuan yang baik agar tidak merasa tersakiti. Oleh karena itu diperlakukan adab islami. Hewan dan tumbuhan juga merupakan makhluk Allah. Adab islami terhadap lingkungan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama syafaqah, yaitu perasaan halus dan rasa belas kasih untuk berbuat baik kepada sesama makhluk Allah. Menolong hewan yang memerlukan pertolongan itu dapat pahala, walaupun ia seekor anjing yang hina. Yang kedua himayah atau pemeliharaan. Memelihara hewan untuk memperoleh manfaatnya tidak dilarang. Selain itu juga dapat menyalurkan hobinya untuk menjadi kesenangan dan iktibar bagi manusia. Adab islami terhadap hewan dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, memberi makan dan minum. Bagi pemelihara hewan, wajib hukumnya memberi makan dan minum hewan peliharaannya. Misalkan Amara memelihara ikan,
Jangan sampai ikan dibiarkan terlantar, dibiarkan kelaparan, tidak dikuras gitu. Yang kedua, tidak menyakiti hewan. Jika memelihara hewan, harus dibuatkan tempat khusus atau kandang agar hidupnya lebih nyaman dan tidak mengganggu manusia. Jika Mei punya kucing, Mei harus menyediakan kandang agar kucing tersebut memiliki tempat tidur dan tidak mengganggu tetangganya karena kotoran yang dikeluarkan oleh kucing. Yang ketiga, tidak boleh membunuh hewan. Secara umum, membunuh hewan yang tidak mengganggu adalah dilarang. Namun, ada beberapa hewan yang membahayakan manusia, seperti anjing buas, serigala, ular, kalajengking, dan tikus boleh dibunuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 5 macam hewan fasik yang boleh dibunuh di waktu halal dan di waktu ihram, yaitu ular, burung gagak yang putih, punggung dan perutnya, tikus, anjing buas, dan raja wali. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keempat, menyembelih sesuai dengan syariat Islam. Hewan ternak yang akan dikonsumsi wajib disembelih terlebih dahulu sesuai dengan syariat Islam gitu. Kemudian adab Islami terhadap tumbuhan dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, merawat tumbuhan dengan baik. Jika menanam sendiri, mestinya memenuhi kebutuhan tumbuhan, misalnya disiram, dipupuk, membasmi hama, dipagari, terkena sinar matahari, dan sebagainya. Yang kedua, tidak merusak dan menebang tumbuhan sembarangan. Yang ketiga, menjaga kelangsungan hidup tumbuhan. Menjaga kelangsungan hidup tumbuhan termasuk membantu pengembangbiakannya dan menanam kembali tunas-tunasnya agar tetap lestari. Yang keempat, tidak buang air di bawah tumbuhan atau pohon. Yang kelima, mengeluarkan zakat dari hasil tumbuhan atau tanaman. Itu. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Sudah, Bu. Baik. Sudah, Bu. Alam sekitar kita merupakan ciptaan Allah SWT yang tak terhingga nilai harganya. Maka kekayaan alam atau lingkungan perlu dijaga kelestariannya agar generasi yang akan datang dapat merasakan dan memanfaatkan keindahan alam. Baik anak-anak, karena waktunya sudah habis, silahkan kalian buka halaman 95. Terdapat uji kompetensi, silahkan dikerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Baik, Bu. Ya, tuh. Baik, Bu. Ya. Untuk menutup pelajaran, mari kita baca surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri Innal insana lafi husni illa amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Terima kasih. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.